Kita pakai Quran lagi. Kelas yang kedua, taman surga. Saya punya keinginan kuat, Anda minimal harus masuk kelas yang kedua ini. Ya, karena di dunia sudah tinggal di taman Permata Cikunir, ya. Di akhirat Anda harus masuk taman tuh minimal. Gak masuk itu rugi. Kita lihat nanti permata surga dengan permata Cikunir apa bedanya. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Tadi saya bacakan dalam salat Isya tadi. Sudah? Pelan-pelan. Bismillah. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 15 sampai dengan ayat 23. Bismillah. Yuk kita bacakan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Masyaallah. Sungguh kata Quran, sementara orang-orang takwa itu, sebagian dari orang-orang takwa, tidak semuanya, akan ada yang tinggal di taman surga. Taman surga. Sudah pakai jannah, pakai uyun. Ya. Kalau cuma jannahnya saja, belum tentu ada tamannya. Apa keindahan taman surga dibandingkan dengan surga-surga yang lainnya di luar tingkat yang pertama? Lihat, kalau surga kelas biasa di bawah yang tingkat level 2 ini, Anda menginginkan sesuatu itu yang melayani, namanya pelayan surga, wildanun mukhalladun. Ya. Kalau bapak yang laki-laki itu akan dilayani oleh bidadari surga, insyaallah. Mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kecantikannya tidak pernah ditatap oleh mata, tidak pernah terdengar informasinya di telinga, bahkan dibayangkan sekalipun saat ini tidak akan sama. Bidadari surga. Maaf, ibu, saat menginginkan sesuatu jangan khawatir, tidak ada bidadari surga, pangeran surga. Wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Bahkan saat Anda ingin minuman pun, itu gelasnya bukan gelas biasa, lapisannya dari emas, dihiasi mutiara yang sangat indah, luar biasa, tak pernah nampak, terlihat, terdengar dan terbayangkan. Tapi taman surga, akhidhina ma atahum rabbuhum, tidak akan dilayani oleh siapapun karena langsung yang memberikannya Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun ada dan tidak perlu dibayangkan. Di begitu Anda menginginkan sesuatu, ada. Ya Allah, hamba inginkan ini, ada. Dan hebatnya, ada orang yang saat masuk ke taman surga tiba-tiba merindukan sesuatu yang pernah ingat di dunianya, seketika diberikan persis sama. Anda punya koleksi misalnya mobil Jeep di sini, kan disayang-sayang. Ke alam kubur nggak bisa ikut, kira-kira di akhirat ada nggak ya Allah? Anda masuk taman surga, begitu ingat, sama itu persis. Ya. Kita ambil dalilnya, Al-Baqarah 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ada sementara orang-orang beriman dan beramal saleh. Jadi iman saja tidak cukup, ya, dan beramal saleh. Karena itu di Quran kalimat iman seringkali disandingkan dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Perhatikan, kullama ruziqu minha rizqan. Setiap kali diberikan rezeki oleh Allah, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Oh, ini yang dijanjikan oleh Allah dulu. Benar, terbukti. Benar, begitu masuk taman surga terbukti itu. Yang hebat ketika ingat tadi itu Jeep, tring, wa utubihi mutasyabiha. Diberikan yang persis sama, tidak jauh beda. Allah. Silahkan kalau masuk taman surga itu indah, luar biasa. Gak percaya, besok kita lihat. Kita buktikan, ya. Sekarang kan yakin saja dulu. Ya. Tapi kalau Anda bertanya, ya Allah, apa amalannya ya? Gak apa-apalah ke taman surga juga. Apa amalannya? Kali-kali ditengok oleh Nabi. Ya. Lihat. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu sungguh orang-orang muhsin saat di dunia. Siapa orang muhsin itu? Lihat amalannya. Satu, ini bahasa Quran. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Sungguh mereka itu saat di dunia sedikit tidurnya, banyak tahajudnya. Istilah Quran. Satu, amalannya sedikit tidurnya. Masya Allah. Biasanya kalau ahli taman surga itu untuk urusan akhirat itu akan didobel. Misal dia tahajud sedikit-sedikit, dia tahajud. Dia puasa sedikit-sedikit, dia puasa.
sedikit-sedikit dia baca Quran. Tapi dunianya dia akan tukar. Makan dia sedikit, tidur dia sedikit, bicara dia sedikit karena takut tidak bermanfaat dari pembicaraannya. Ya. Dia beraktivitas, dia tata semaksimal yang bisa gunakan untuk kepentingan ibadahnya sedikit. Ya. Jadi kalau Anda mulai ingin menjadi taman surga, maka mulai tukar kebiasaan dunia itu. Ya. Jangan ditukar, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, ya, sedikit-sedikit kembali, nggak akan masuk itu. Bahkan terbayang Taman Cikunir aja enggak nanti di surga itu. Sedikit. Kanu qalina minal laili ma yahja'un. Jadi kalau Anda punya cita-cita masuk ke sini, ayo satu keluarga mulai punya rencana, keluarkan. Ya. Hari ini dari mulai waktu salat, subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa sampai isya. Lalu Anda mulai ancang-ancang tidurnya jam sekian supaya malam bisa bangun. Sebelum subuh kita bangun dan jangan soleh sendirian. Ayah bangun, ya bangunkan ibunya, bangunkan anaknya, ya bangunkan pasangan hidupnya. Ayo bangun sama-sama. Tidak ada yang paling indah kecuali saat ke surga Anda bergandengan satu keluarga. Ayo siapkan, siapkan. Dan harus ada yang tampil yang paling istimewa. Siapkan. Kalau bahkan bukan Anda mungkin anaknya. Lihat bagaimana para sahabat tadi. Bapaknya hafal Abbas 200 hadis, anaknya 2000 hadis. Ya, bapaknya 200, anaknya 2000. Anda harus punya cita-cita ada seseorang di antara keluarga yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang berisi sanjungan dan apresiasi. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Ini informasi saja. Jadi nanti ada orang-orang yang saat akan masuk surga itu begitu disanjung oleh Allah, dimuliakan karena dia memakai jubah kehormatan plus mahkota yang sangat indah. Penghafal Quran. Penghafal Quran. Dan hebatnya ketika akan masuk surga itu Qurannya langsung bicara Allahumma halli, Allahumma halli. Ini tafsiran nanti dari Quran surah 35 Fatir, ya, dimulai dari ayat yang ke 30 sampai 33 itu, ya. Yuhallawna fiha, di ayat terakhirnya. Kata Qurannya Allahumma halli, ya Allah tolong bedakan penghafal Quran dengan yang bukan, hiasi dia. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Anda tahu mahkota ini dilukiskan, sinarnya lebih terang dibandingkan sinar yang masuk ke dalam rumah kita. Tiba-tiba ketika dipakaikan, dipanggil kedua orang tuanya. Mana orang tua yang bisa memberikan, menata, mendidik anaknya sampai bisa hafal Quran ini? InsyaAllah. Sepanjang orang tuanya beriman, tidak bermaksiat yang fatal, dan punya amal saleh, dipanggil oleh Allah, kemudian anaknya diminta membawa mahkota, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Jadi ketika si Fulan dipanggil Fulan, Masya Allah, dia datang, orang tuanya dipanggil, dan anak itu dengan gembiranya memakaikan di kepala kedua orang tuanya belum tentu hafal, tapi dia berinvestasi. Bapaknya boleh gak hafal Quran, anak saya mesti hafal. Ibunya gak tahu hadis, anak saya mesti hafal, anak saya mesti tahu. Maka orang-orang inilah yang punya kehebatan nanti, kebanggaan saat dipanggil oleh Allah. Keluarga besarnya dipanggil Fulan bin Fulan, datang dia membawa mahkota dipakaikan. Anak Anda ada di mana? Lihat Omar, ini kisah nyata. Omar, orang Indonesia, punya ayah sibuk luar biasa di salah satu sekolah internasional. Ini kisah nyata. Kalau di sekolah internasional kan suka ada Father Day, ya, hari ayah itu. Jadi semua anak-anak itu perform. Ini bapaknya Umar, Pak, ini jarang datang, ibunya aja yang datang. Satu kali ibunya mengatakan, kalau bahasa kita, Pak, ya, yang selalu datang tuh saya, yang lain bapaknya, ini kok ibunya. Kalau momen nanti nggak datang, akan ada masalah di keluarga kita. Maka bapaknya mulai meluangkan waktu, agak malas-malasan, kemudian mulai duduk, ya, duduk paling belakang, Pak. Ketika yang lain perform, ada yang nyanyi, yang baca puisi macam-macam, Umar akhirnya dipanggil. Saat dipanggil itu, dia minta untuk memanggil satu nama laki-laki. Tapi begitu mengejutkan, yang dipanggil bukan bapaknya. Panggil si Fulan katanya, ternyata guru ngajinya. Guru ngajinya. Ketika dipanggil, lalu dikatakan oleh Omar, tolong tes hafalan Quran saya. Ternyata anak ini ingin perform dengan hafalan Qurannya. Allah. Mulailah dites oleh gurunya, bacaan Naba. Ayat pertama, ayat kedua, ayat keempat, sampai kelimanya, 2, 3, 4, 5, lancar. Kata gurunya cukup, sekarang diacak. Ayat 15, ayat 20, ayat 40, teruskan ini, lanjutkan itu. Lancar semua. Kata gurunya, Umar, kenapa engkau memilih menghafal Quran dibandingkan dengan perform yang lainnya? Beda dengan teman-teman. Lihat kalimatnya. Saya pernah mendengar
Saat kita mulai belajar Quran, Ustadz pernah mengatakan, kalau saya bisa menghafal Quran sampai saya pulang nanti, maka saya akan diberikan mahkota dipakaikan di kepala kedua orang tua saya. Saya tidak ingin berpisah dengan ayah yang sangat sibuk saat ini. Saya ingin bersatu semuanya di surga. Maka saya hafalkan Quran ini untuk memakaikan mahkota di kepala ayahanda nanti. Maka bapaknya mulai menangis, dikejar anaknya, dipeluk. Mulai saat diangkat sampai hari ini keluarganya menjadi keluarga yang sangat Qurani. Kita ada di mana? Saat anak orang lain membawa kebanggaan memakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya, anak Anda berada di mana? Kadang-kadang ibu sering berdoa, ya Allah jadikan anak saya yang rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran. Tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran. Mau ditaruh di mana? Ya. Karena itu siapkan diri kita, minimal masuk taman surga, bangunkan, siapkan. Ya. Pernah dengar Imam Ahmad bin Hanbal? Itu single parent, Bu. Single parent. Di begitu suaminya meninggal dunia, anaknya masih kecil, itu ibunya yang membangunkan di malam hari, Pak. Beliau saat musim dingin dihangatkan, dimasak dulu airnya, kemudian digendong, Bu. Ibu bayangkan digendong ke masjid, digendong. Salat berjamaah, selesai diambil lagi. Ya, ada halaqah ta'lim disimpan, selesai diambil lagi. Kalau Imam Ahmad jadi hebat sampai dengan terdengar namanya hari ini, itu jasa ibundanya. Jadi ibu bisa bayangkan, Imam Asy-Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, tidak kalah hebat ibunya, single parent. Lahirnya di Gaza, di tempat yang sekarang dibombardir oleh Zionis itu. Ya. Itu luar biasa. Begitu lahir, kemudian tumbuh, meninggal ayahnya. Pusat ilmu ada di Mekah, itu anaknya digendong oleh ibundanya ke Mekah, digendong, Anda bayangkan, tawaf. Ya, kemudian begitu seperti persis tadi Imam Ahmad tadi. Ya, setelah generasi itu, begitu ada ta'lim disimpan, begitu ada pelajaran disimpan, diambil lagi, gendong, dirawat. Kalau Imam Asy-Syafi'i namanya sampai harum sekarang, itu ibundanya. Jadi Anda bayangkan, dulu orang tua yang fasilitasnya sangat terbatas saja, berjalan kaki dengan tapaknya, dengan keringatnya bisa membentuk anak yang luar biasa. Maka bagaimana Anda yang diberikan fasilitasnya, keadaannya, rumahnya cukup, segalanya ada. Apakah itu semua belum cukup untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Abdullah bin Abi Umi Maktum saking inginnya mengejar bersama Nabi, Masya Allah, rumahnya jauh dari masjidnya. Masjidnya saat itu cuma alasnya tanah saja, ya, atapnya terbuat dari pelepah kurma, dari daun-daun kurma. Jarak rumah jauh ke masjid. Satu kali bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, Ali ya Rukhsah, boleh enggak saya punya keringanan salat subuhnya di rumah karena jauhnya jarak? Kalau maghrib ke isya bisa i'tikaf, zuhur ke asar bisa i'tikaf, boleh enggak subuhnya di rumah? Kata Nabi, atas maul adzan, apakah kamu dengar adzan? Kata beliau, bala. Kata Nabi, madum tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama engkau masih mendengar adzan, cepat tunaikan ke masjid, cepat. Anda terbayang enggak? Mata tidak bisa lihat, tidak ada penuntun, jarak rumah ke masjid jauh, masih diminta ke masjid. Kira-kira kalau seperti itu gambarannya, apa perasaan kita bagaimana? Tidak mudah. Orang ini cara berpikirnya dengan iman, bukan dengan akal. Lihat, kalau Nabi meminta sesuatu di luar kewajaran, maka ada pahala yang sangat luar biasa besarnya. Kalau subuh 4.36 tadi, maka jam 3 sudah mulai bergerak dari rumahnya sampai ke masjidnya. Yang suka azan di zaman Nabi siapa? Bilal bin Rabah. Sejak peristiwa itu, yang azan Abdullah bin Abi Umi Maktum subuhnya. Bahkan Ramadan nanti ada azan 2 kali. Pertama Abdullah bin Abi Umi Maktum untuk peringatan, yang kedua Bilal bin Rabah untuk azan subuhnya. Sampai saat ini untuk mengabadikan peristiwa itu di Madinah, itu azannya 2 kali di Masjid Nabawi. Sampai hari ini. Anda bisa bayangkan, dengan fasilitas yang sangat sederhana, alasnya tanah, keadaan sederhana, masih mau ke masjid, jaraknya jauh, tidak punya kendaraan. Maka Anda, saking sayangnya Allah ini, di bumi Taman Permata Cikunir, kami berikan saking sayangnya Allah masjid yang luar biasa. Masjidnya nyaman, ada AC-nya, yang kalau di luar panas dalam bisa teduh, yang kalau di luar itu dingin dalam bisa hangat, keadaannya nikmat, bagus, dan bisa dijangkau dengan Masya Allah, hanya berjalan kaki pun bisa sampai. Kalau dengan semua itu belum menyentuh kita untuk sekedar sholat berjamaah di masjid, dengan cara apa lagi Allah mesti memakmurkan dan memberikan fasilitas di rumah ini, di tempat ini, supaya kita tersentuh untuk berjamaah di masjid. Baru satu. Maka silakan siapkan dengan keluarga supaya kita bisa bangga di akhirat nanti. Bangga dunia itu tidak ada kelebihannya. Anda harus siapkan untuk akhirat nanti. Wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian satu, istighfar, banyak istighfar. Menjelang fajar, menjelang fajar. Ya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Banyak sedekah dengan harta. Ya, pelan-pelan saya sebutkan 3 saja dulu karena waktu kita terbatas. Saya mau fokus yang ini dulu.
Ini yang jarang diamalkan. Dan coba praktekkan. Malam ini Anda bangun, praktekkan, itu indah luar biasa. Malam itu dibagi pada 3 waktu. 1, muqaddimatul lail, awal malam, yaitu Isya. Isya. Yang kedua, pertengahan malam sampai menjelang akhir. Tengah malam sampai menjelang akhir. Thuluthul lail atau akhirul lail. Pelan-pelan. Itu yang digunakan untuk tahajud atau qiyamul lail. Ingat ya, beda antara qiyamul lail dengan tahajud. Kalau qiyamul lail, salat yang ditunaikan setelah Isya dan sunnahnya tanpa didahului oleh tidur. Ya, tanpa didahului oleh tidur. Tadi ada yang ingin taklimnya sampai jam 11, 12, enggak apa-apa. Ya, jadi begitu saya pamit jam 9, antum di sini dia. Nah, sampai ke rumah misalnya jam 1, setengah 2, nah, belum tidur. Anda ingin tahajud, itu bukan tahajud. Ingin salat tuh qiyamul lail namanya. Ya. Termasuk dari kantor luar kota datang ke rumah jam 2 belum tidur, silahkan sholat tuh qiyamul lail namanya. Dalilnya ada di Quran surah 73 ayat 6 sampai dengan ayat 20-nya. Baik. Tapi kalau Anda ingin tidur sejenak 1 jam, jam setengah, istirahat dulu baru bangun, itu namanya tahajud. Tahajud. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Nah, ini yang sering dilupakan. Ada waktu singkat menjelang fajar. Sekitar 15 menit lah, 15-20 menit menjelang fajar. Jadi kalau sekarang subuhnya misal 4.29 misal saja, maka sekitar jam 4:10 atau 4:05 itu sahar. Waktunya disebut dengan sahar. Sahar. Saharun. Jamaknya ashar. Saharun. Jamaknya asharun. Aktivitas yang dilakukan di waktu sahar disebut dengan sahur. Pernah dengar makan sahur? Ya, makan sahur itu, awas hati-hati jangan salah persepsi ya. Makan sahur itu artinya makan yang dilakukan di waktu sahar. Ya, bukan nama makan sahur, bukan. Maksudnya makan yang dilakukan di waktu sahar. Jadi nanti saat Ramadan atau Anda ingin puasa sunnah, kalau makan, maksudnya rumus dari Nabi, jangan terlalu awal. Di akhir-akhir nanti, begitu menjelang fajar, silahkan supaya energinya lebih banyak nanti yang mengisi kita, tidak cepat habis. Jadi kalau makannya jam 3, jam 2, setengah 3 itu bukan sahur namanya. Ya, itu makan di akhir-akhir malam. Ya. Baik, itu lapar ya. Baik, kita kembalikan dulu. Nah, lihat sunnahnya. Ada amalan calon penghuni taman surga yang jika tiba waktu sahar ini dia sudah tahajud tadi. Qalilan minal laili ma yahja'un, dia tahajud lalu dia isi dengan banyak beristighfar kepada Allah. Dan hebatnya ini yang barangkali mesti kita mulai untuk mengamalkan. Kalimat istighfar ini itu dibentuk dengan kata jamak. Wabil ashari, bukan pakai fi tapi ba, bi. Beda antara fi dengan bi. Ya. Kalau fi itu menunjuk kepada keadaan tempat. Wafil ashari misal, dan pada keadaan di waktu sahar dia beristighfar. Tapi kalau menggunakan ba, itu bil musahabah atau ilsaq. Musahabah itu yang dia betul intai, dia dekati, nggak mau ketinggalan. Ilsaq, lekat. Ya. Jadi kalau pakai fi, mungkin malam ini bangun, besok tidak. Ya. Tapi kalau bi, dia tidak ingin ketinggalan, dia ingin lekat dengan waktu itu. Dilihat-lihat ini, kapan waktu subuhnya, saya mesti bangun, saya mesti istighfar. Itu pakai ba. Diseakan-akan Quran mengilustrasikan ada penghuni ahli taman surga yang saking inginnya masuk ke situ, dia tidak ingin kehilangan peluangnya. Dilihat-lihat, gak ingin ketinggalan. Nanti Anda bisa saksikan orang hebat. Ada orang terlambat salat fardu, perasaannya biasa saja. Tapi ada orang-orang yang kehilangan ibadah sunnah pun gelisahnya luar biasa. Terlambat saya, salah saya, bilang salah. Padahal sunnah. Ya. Yang kalaupun dia tidak mengerjakan, dia tidak berdosa. Tapi saking inginnya merasa kehilangan. Ya. Banyak sahabat Nabi yang punya kebiasaan wirid baca Quran, punya ayat tertentu. Ada satu sahabat yang membiasakan baca surah Al-Baqarah sebelum tidur. Satu kali tertidur belum sempat dibacakan Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina. Tiba-tiba kaget bangun seketika. Ditanya temannya, "Lima, kenapa kamu?" "Saya mimpi," katanya, "natohatil Baqarah." Saya diseruduk sama Baqarah, sama sapi. Saking lekatnya dengan ayat Qurannya, diingatkan itu, kamu belum baca, gitu. Belum baca.
Ada orang-orang, Masya Allah, yang saking inginnya dia lekatkan waktu sahar untuk beristighfar, dia bangun, dia tunggangi itu. Lalu, tapi bukan sendirian. Yastaghfirun. Kalau ada itu bentuknya jama'. Muslim satu orang, tambah muslimun, banyak. Mukmin satu orang, tambah banyak. Mukminun. Soim satu orang, kalau banyak, soimun. Mukhlis satu orang, kalau banyak, gampang bahasa Arab ya? Gampang, baik. Perhatikan, yastaghfirun, ada isyarat, jangan sendirian. Bangunkan istri Anda, bangunkan anak-anak. Setelah semuanya pada sholat, coba duduk bermuhasabah, mohon ampun kepada Allah. Yang paling indah kalau sama-sama dengan bermuhasabah, ya, sama-sama. Barangkali ayah belum tentu hidup sampai esok hari. Selama ini beraktivitas, bekerja, menata rumah tangga, mungkin banyak kesalahannya. Tolong dikoreksi. Mumpung kesempatan masih ada, ayah ingin bermohon supaya diampuni dosa-dosa ayah itu. Kalau dipanggil saat ini, tolong kalian jaga betul, jaga rumah tangga, jaga ibadah dan sebagainya. Masya Allah, gak ada yang paling indah. Mamahnya mulai merespon, mamah juga mohon maaf kalau selama ini belum bagus dalam membimbing rumah tangga, merawat, menjaga kehormatan rumah tangga. Minta, tidak ada yang lebih hebat ketika anak Anda yang bungsu mengatakan, ya Allah, mohon maafkan Anda yang belum bisa jadi anak yang saleh, membahagiakan kedua orang tua, ampuni dosa kami. Semuanya menangis lalu dalam tangisan, Masya Allah. Maka berlaku hadis qudsi yang tabaqah tingkat pertamanya, itu langsung diriwayatkan oleh 31 orang sahabat senior. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsail akhir minal lail. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya di sepertiga malam yang paling akhir, menawarkan 3 pilihan pada hambanya. Siapa yang meminta akan diberikan, yang bermohon dikabulkan. Tapi yang paling indah, siapa yang memohon ampunan, man istaghfara ghufira. Siapa yang meminta ampunan, maka dia akan diampuni seketika itu juga. Tidak ada yang paling indah kecuali saat sekeluarga besar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat betul ini ya. Ampunan itu ternyata satu di antara tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, yang pertama dilakukan bukan memberikan dunia. Bukan memberikan dunia, tapi mengampuni dosanya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Saat Allah mencintai kalian, akan diampuni semua dosa-dosa yang pernah melekat pada diri kalian. Coba bangun malam, lakukan itu, Anda akan rasakan perbedaannya sangat luar biasa. Silakan bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya ya. Terakhir, saya berhenti sebentar. Manfaat istighfar bukan hanya bisa mengantarkan Anda ke taman surga, tapi perhatikan betul ini ya, ini yang paling luar biasa. Orang yang seringkali beristighfar, itu doa-doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau Anda punya waktu yang sangat sempit tapi permohonannya sangat banyak, maka dahulukan istighfar. Karena ketika Anda beristighfar, cinta Allah datang. Kalau Allah sudah cinta, jangankan minta, sebelum minta sudah diberikan ya. Lihat, saya bacakan kisahnya. Satu kali Imam Ahmad bin Hanbal menempuh perjalanan ke Mesir. Sampai di Mesir, masuk ke satu masjid, kemudian tiduran di situ. Tiba-tiba diusir oleh marbot masjidnya. Ukhraj katanya, barra. Kata Imam Ahmad, karena beliau ahli fikih, ulama besar, saya cuma ingin istirahat. Kata orang ini, roh. Insyaallah. Perhatikan ya, ada ukhraj, ada barra, ada roh, itu lain. Kalau ukhraj itu yang normatif standar, silahkan keluar. Kalau barra ya, itu agak pasaran, keluar. Tapi kalau roh itu orang sudah jengkel itu. Roh maksudnya roh keluar dari sini dan rohnya ikut juga. Jangan tinggal sampai dengan rohnya keluar juga ya. Diusir Imam Ahmad. Ini orang tahu tentang kebesaran Imam Ahmad, tapi belum pernah lihat orangnya, saking tawadhunya. Ini tandanya ulama-ulama dulu memang tidak banyak tampil ya, biasa saja, sederhana. Jadi gak kenal orang ini, tapi dengar namanya. Begitu keluar dari masjid, di pelataran masjid istirahat. Kata orang ini, keluar, pergi, diusir. Keluar dari masjid, jalan Imam Ahmad dengan singkat. Tiba-tiba dilihat oleh seorang tukang roti, iba. Kata tukang roti ini, khabas, Syekh, tafadhal istarihuna, silahkan istirahat di sini. Duduk Imam Ahmad istirahat karena lelahnya. Melihatlah tukang roti ini, setiap akan membuat rotinya, ya, membuat adonannya, itu selalu mengucapkan istighfar. Ya, pukul roti, adonan begini, aduk-aduk, astagfirullah. Kasih air lagi, astagfirullah. Dibulak-balik, astagfirullah. Mulai disimpan, astagfirullah. Mulai dibentuk, astagfirullah. Kata Imam Ahmad, ya Syekh, ma faidat istighfarka? Apa sih faidah istighfar Anda? Sedikit-sedikit istighfar, sedikit-sedikit istighfar.
Imam Ahmad cuma menelisik saja. Kata orang ini, wallahi, demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam kehidupan saya kecuali doa saya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikabulkan oleh Allah. Cuma satu saja yang sampai hari ini doa saya belum terkabul. Apa itu, kata Imam Ahmad? Saya bermohon kepada Allah supaya sebelum saya wafat dipertemukan langsung menatap Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, Allah, ini yang menyebabkan saya berjalan dari tempat saya tinggal sampai ke Mesir, diusir dari masjid sampai ke sini cuma karena istighfar kamu saja. Ya, cuma karena istighfar kamu saja. Ya. Tapi tolong jangan dipakai, Pak. Astagfirullah, ya Allah, Ustaz Adi kesini, Ustaz Adi kesini. Saya dengar sudah 2 tahun ingin ketemu ya. Ya, baik. Pelan-pelan ya. Jadi istighfar itu bukan hanya mengantarkan pada kemuliaan akhirat, tapi bisa mendatangkan kebaikan dunia.